Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irdan dari Geologi 2020 dengan NPM 20065245110. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum geologi struktur yaitu acara 4, di mana di sini kita akan menjelaskan materi rekonstruksi penampang struktur geologi. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan seperti biasa penggaris, alat tulis, busur, dan mungkin tambahan dengan jangka dan beberapa tambahan lainnya seperti kertas yang sudah dipotong dan ini kertas yang sudah di-print. Nah, selanjutnya tujuan kita dalam mempelajari yang minggu acara 4 ini yaitu untuk kita dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penampang geologi dan merekonstruksi penampang geologi secara manual. Nah, kita sudah membuat jiplakan strike ini. Sini kita sudah mendapatkan kontur dan beberapa litologi batuannya. Selanjutnya kita akan mengambil kertas baru. Nah, ini kertas baru, lalu kita jiplakan. Oh ya, sebelum itu kita mengukur northnya dulu berapa ini. Nah, untuk yang pertama kita akan mengerjakan sebuah litologi dari sebuah lipatan. Di sini kita diketahui mata arah anginnya ke sini, ke arah utaranya ke atas sini. Di sini kita dikasih tahu bahwa strike-nya N 183 derajat east. Berarti kan 183 tuh ada di kuadran 3 ya. Berarti ke arah sini ya, southwest. Strike-nya berarti ke arah sini. Ya, sini. 183 sama aja kalau ke arah east berarti ke sini, berarti bisa juga seperti ini. Ini saya sudah membuat garis 183 derajat, membuat dua garis ini, dan dua garis ini sudah memotong konturnya semua. Maka akan dilanjutkan dengan menjiplak menggunakan bantuan kertas kosong ini. Menjiplak, kita akan menjiplak dari A ke B nya, dimana batuan-batuan tersebut litologi batuan dan konturnya dicatat semua. Nah, setelah kita buat garis dasarnya seperti ini, kita melihat dulu bahwa di sini 1700 paling tinggi konturnya, terus di sini 250, maka kita akan membuat garis ke atas gini dengan baik, dimana harus terlihat semua sampai 1700. Maka kita anggap aja ini 2500 tuh kita kali 8, berarti sini 8 cm kali 8, ini 250 kali 8 nilainya adalah 2000 meter, sehingga kita bisa mendapatkan parameter yang baik 2000 meter, karena di sini kan 1700, kita mendapatkan maksimal 2000 ketinggiannya. Nah, sekarang sisa kita bikin ke atas sini sampai 8 cm. Nah, sebelum kita menjiplak ke kertas baru ini, kita lebih baik untuk menghitung skalanya sendiri. Di sini kita tidak ada skalanya ya, maka akan menghitung skala jarak sebenarnya dibagi jarak peta. Bentar, saya hitung dulu. Oke, tadi sorry ya, ada kesalahan, kita tidak perlu menghitung skala jaraknya. Kita udah diketahui bahwa skalanya tuh sama dengan praktikum yang kemarin, dimana 1 cm sama dengan 250 meter. Nah, sekarang kita akan langsung aja untuk melakukan jiplakan pada kertas kosong. Kita jiplak ini, lalu jangan lupa kita tulis dulu skalanya, dimana 1 cm sama dengan 250 meter. Nah, pada ini saya akan menjiplak dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menjiplak konturnya. Di sini ada 1700, maka kita akan jiplak di sini 1700. Nah, seperti itu. Masing-masing di sini 1700, 1600, 1500 kita jiplak di sini sesuai dengan konturnya. Seperti ini. Nah, setelah kita sudah membuat titik-titik seperti ini, tadi kita tandai ininya. Sekarang kita akan membuat garis yang menyambung. Pertama kita melihat dulu, ini kan 1700 ya, berarti mungkin kita naiknya dari ke atas seperti ini. Kita sambungkan. Nah, seperti itu, nanti sisa sambungin aja ini sisanya. Hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu memasukkan litologinya seperti B1, B2 ini ke dasar ini. Dasar ini kita titik-titik kita tandai.
Nah, jika kita sudah tandai litologi batuannya, kita ambil tarik garis untuk menandai di sejajar dengan kontur ini. Seperti ini kita tandain. Nanti akan tandain di sini. Nah, jika sudah, kita akan mengambil sebuah kertas yang bantuan ini. Kita akan ambil dari garis-garis strike-nya ini. Saya di sini akan mengambil kontur 1700 dan 1600. Bisa kita plotting seperti ini. Nah, bisa kita plotting seperti ini. Terus kita tandai di sini 1700, 1600. Udah. Nah, kita dapat di sini sama dengan 0,4 cm. Nah, terus langkah selanjutnya kita akan membuat plotting di sini ya. Di sini kita plotting di sini. Nanti kalau sudah 0,4 cm ini kita tarik ke bawah. Nanti kita garis dan dia akan membentuk sudut. Nah, ini dinamakan graphical contraction of apparent dip. Nah, setelah kita sudah membuat tanda ini, jangan lupa kita kurangi dulu, dimana 1700 dikurang 1600, kita mendapatkan konturnya 100 meter. Nah, 100 meter ini tadi kalau misalnya kita lihat di sini kan 1 cm 250 meter ya. 1 cm 250 meter. Nah, kita hitung di sini 1 cm 250 meter. Kalau misalnya ini 100 cm 100 meter berapa senti? Nah, tadi kita sudah mendapatkan graphical contraction of apparent dip 40 derajat. Sekarang kita akan membuat garis penentuan dua penggaris, di mana penggaris satu untuk kita tahan dan satunya lagi untuk kita geser sebesar 44 derajat ini. Biar tidak bergeser ini ya, kita tahan dan kita garisi yang litologi batuannya. Di sini saya menandai litologi batuan tuh yang seperti ini, garis ini. Nanti kita sisa garis ke arah sini. 40 sebesar 44 derajat. Nah, jika sudah seperti ini, sisa kita menambahkan deskripsi tambahan seperti di sini. Kita tambahi bahwa A aksen ini menuju ke arah utara dan A ini menuju ke arah selatan, dan selanjutnya kita akan melihat dari profilnya sendiri, litologinya kita akan menandai di mana di sini B1 merupakan, kita tandai B1 di sini merupakan Nah, di sini B1 ini kan terlihat ya. Di bagian sini tuh profilnya seperti garis-garis, di sini bulat-bulat, nanti ada segitiga-segitiga. Nanti kita akan tandai di sini biar lebih jelas. Di sini kan setelah kita mendapatkan north 170 derajat east, berarti arahnya ke north east. Itu kan arahnya kan ke sini ya, strike-nya tuh. Arahnya sini kan strike-nya north east. Nah, karena south east itu kan di kuadran 1 dengan 90 derajat ya, jadi seperti tidak mungkin kita mengambil 170 derajat tetap ke arah sini, dan kemungkinannya akan menggeser ke arah sini, dimana di sini pada kuadran 2 tuh sampai 180 derajat, berarti 177 kurang 90 derajat itu 87 derajat. Berarti kita gunakan busur di sini karena tadi arahnya ke strike-nya ke arah southeast ya, arah sini, berarti kita akan menggunakan busurnya seperti ini. Nah, di sini nih kita karena 87 derajat ya, berarti sekitar sini. Ini masih menghadap southeast karena belum sampai 90 ya. Kalau udah sampai 90 tuh udah mau masuk ke hampir ke kuadran 3 nih. Berarti di sini kita ambil garis strike-nya. Nah, ini adalah gambaran jelasnya bahwa kita sudah mendapatkan lipatan ini memiliki litologinya, yang mana dimana di sini terlihat pada bagian sini memiliki litologi yang sama seperti sini. Pada ketinggian yang 1700 dia akan menurun terus. Selama menurun terus dia lapisannya tuh semakin berbeda-beda. Berarti di sini lapisan yang paling muda, dimana kan paling tinggi,
Dan terus di bagian sini merupakan lapisan yang menuju ketua ke arah sini. Di sini ada lapisan yang terlihat bulat-bulat, sini segitiga-segitiga dan titik-titik. Kira-kira seperti ini gambaran dari litologi pada yang pertama. Sekarang kita akan melanjutkan kepada intrusi ya, dimana pada intrusi ini pengerjaannya mirip-mirip, tetapi yang membedakan hanyalah kalau misalnya ada intrusi, kita akan membuatnya secara tegak lurus dulu pada di bagian ininya pas lembaran kosongnya ini. Nah, ini merupakan gambaran dari intrusi tersebut. Diketahui bahwa strike-nya N 177 derajat is, dan ini merupakan bagian P ini adalah intrusinya. Hal yang pertama akan kita lakukan yaitu menyambungkan garis X ini, titik X ke titik Y. Bisa digariskan saja seperti ini. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan beberapa garis strike-nya, seperti biasa kita akan menggunakan bantuan kertas kosong. Dengan bantuan kertas kosong sendiri kita akan menjiplak lagi dari X ke Y ini dengan menjiplak dari kontur yang terdapat di sini, dan juga litologinya kita catat. Nah, setelah kita sudah menjiplakkan semua kontur-konturnya dan litologinya seperti ini, B1, B2, B3 sudah dijiplak semua. Langkah selanjutnya kita mengambil kertas kosong. Nah, sama seperti tadi kita akan membuat garis lagi. Oh iya, jangan lupa kita menghitung skala dari petanya ini, dimana di sini tuh skalanya 2,3 ya, 200 meter tuh sama dengan 2,3 cm. Nah, setelah itu kita akan menjiplakkan yang tadi sudah kita tandai ke kertas kosong ini. Kita buat sini ya dan sini. Lalu kita hitung dulu. Kita lihat di sini kan maksimalnya 500 ya. 500. Dimana kalau misalnya 200 meter ini tadi 2,3 cm. Berarti 100 meternya membutuhkan jarak sekitar 1,15 cm. Lalu kita akan hitung kalau misalnya kita butuhnya 500 meter, kita anggap kita butuh 600 meter biar lebih enak aja. Berarti 2,3 dikali 3 sama dengan 6,9 cm. Nah, ini nanti kita bikin garis sebesar 6,9 cm lalu kita tandai. Hal yang selanjutnya kita akan melakukan plotting lagi pada litologi batuannya, dimana di sini ada B1, mana B1 ya, ini B1, B2, B3, B4 dan B5. Nah, sebelum itu kita lihat dulu pada di litologi pada peta ini dimana intrusinya. Soalnya nanti kita akan menggambarkan intrusinya secara tegak lurus terlebih dahulu. Kita menggambarkan litologi intrusi dulu. Kalau misalnya kita lihat di sini, berarti sekitar di B4 sampai B5 merupakan litologi dari intrusi. Berarti nanti sekitar sini B4 B5 kita tarik tegak lurus. Nah, sekarang kita akan menanda-nandai dulu B1, B2, B3 sampai B4 5-nya. Nah, kita sudah buat di sini sampai maksimalnya 600 seperti biasa. Kita tandai di mana 300, di mana 350. Terus di mana konturnya pokoknya kita tandai semua sesuai dengan ketinggiannya. Nah, jika sudah kita tandai titik-titik seperti ini, sisa kita gariskan kembali. Tapi sebelum kita gariskan, kita lihat dulu bahwa konturnya pada saat di sini tuh dia mengalami kenaikan ya. Dia mengalami kenaikan terus dan menaik sampai sini. Nah, intrusi tadinya kan berada di B4 sampai B5 ya. Berarti nanti kita sisa tarik tegak lurus saja sini dan di sini, dan itu merupakan intrusi.
Nah, contoh gambarnya di sini adalah intrusinya sudah kita gambarkan tegak lurus dulu, lalu kita tandai yang B1, B2, B3-nya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan kertas kosong lagi, dimana kita akan mencari graphical contraction of apparent dip. Nah, di sini saya akan mengambil pada kontur saya lihat dulu. Nah, jika sudah membuat garis seperti ini, kita ambil di belakang tadi, kita tandai 400 dan 450-nya di sini. Lalu kalau misalnya sudah pada bagian 450 ini, kita tarik garis bawah 0,53 cm, lalu kita hubungkan jadi seperti ini dan membentuk sudut. Nah, itu yang dinamakan graphical contraction of apparent dip. Nah, di sini saya akan mengambil kontur 450 dan 400. Nah, nanti kita bikin seperti ini. Kita tandai seperti ini. Di bagian sini dan di sini 450 dan 400. Nah, pada hal ini kita akan kurangi dulu, dimana 450 dikurang 400 adalah intervalnya 50 meter. Nah, kita dapat tadi kontur intervalnya 50 meter. Nah, bahwa kalau misalnya kita tahu di sini 100 meter adalah 1,15 cm, berarti kita tulis di sini 50 meter merupakan, tadi kan 100 meter sama dengan 1,15 cm ya. Berarti 1,15 dibagi 2 ya, di 0,53 cm. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis sejajar aja seperti ini. Buat garis sejajar seperti ini. Nah, di sini kita dapat graphical contraction of apparent dip-nya 15 derajat. Selanjutnya kita akan bantuan dua penggaris, dimana satu untuk penahan dan satu sebagai yang digerakkan. Nah, kita buat garis seperti ini, lalu kita hubung-hubungkan pada litologi yang sudah dipasangkan di sini. Nanti sisa digaris sisa aja. Nah, jika sudah seperti ini, tadi kita sudah mendetilkan sesuai litologi yang ada di sini, dimana pada A ini merupakan sebuah lapisan ini, dan B di sini, dan terjadi adanya intrusi magma pada bagian tersebut. P dan Q ini merupakan intrusi, apakah ini magma, mungkin yang P adalah magma, yang Q mungkin intrusi dari apa yang lain gitu. Nah, dia menggambarkan seperti ini lapisan batuannya. Setelah itu kita akan mengerjakan di bagian metode topografi ini. Nah, setelah sudah seperti ini, sudah ditandai di sini, bisa kita tandai di sini garisnya 0, dan makin lama makin ke atas naik, sama seperti di sini juga. Lalu sisa kita tandai dengan titik-titik seperti ini contohnya. Di sini kita ada 0, berarti kita tandai 0-nya di sini, 10-nya pada di sini, biar lurus kita pakai penggaris. Nah, itu ditandai semua sampai sini habis. Lalu nanti kita garisi lagi. Nah, setelah itu kita sisa garisin aja nih, terlihat kan ya titik-titiknya ya. Baterainya lowbat jadi flashnya mati. Mungkin terlihat nih titik-titiknya seperti ini. Ini juga nih kelihatan. Ini sisa disambung-sambungin aja menjadi garis. Nanti akan menjadi topografi. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengerjakan topografi profil, di mana di sini ada topografinya, kontur intervalnya 10. Ini konturnya seperti ini, dan ini untuk kita bikin topografinya. Dan cara saya untuk melakukan penandaan dengan cara saya lipat dulu seperti ini. Nanti sisa kita tandai kontur-konturnya di sini dengan mudah seperti ini. Misalnya di sini tuh kontur intervalnya adalah
nol, nanti kita tandai di sini 0 gitu. Untuk yang terakhir ini kita akan menggunakan pengerjaan dengan menggunakan metode busur. Yang paling penting digunakan yaitu busur ini dan jangka. Dan mungkin kalau misalnya pas kita melakukan penggambaran pada jangka tapi tidak muat lapisan-lapisan litologinya, kita boleh menambahkan kertas HPS, yang nanti saya akan ambil dulu kertas HPS nya. Mungkin saya ambil sekitar 4 buat jaga-jaga. Ini saya sudah ambil 4 buat jaga-jaga. Nah, kita akan mulai dengan ambil tegak lurus ya 90 derajat pada garis-garis seperti ini. Nah, pada seperti ini adalah yang garis satu ini kita bikin 90 derajat seperti ini. Nah, terus kita tandai yang di bagian 90 sini dan 90 derajat. Nanti sisa kita tarik garis. Ini sudah saya beri titik di sini. Dan diberi garis gini kita tandai ini adalah G1. Seperti itu. Dan selanjutnya kita bikin garis-garis ini sampai selesai di sini. Nah, jika diwarnai maka dia akan membentuk lapisan seperti ini. Ini yang warna kuning ini merupakan fluvial formation, yang warna pink ini merupakan volcanic rock formation, yang warna ungu ini merupakan coal bearing formation, dan yang biru ini shallow marine formation. Nah, berikut hasil dari metode busur yang keempat ini dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hal ini saya sudah membuat garis dari sini G1 sampai G25, dimana ini saya membutuhkan satu kertas untuk mendapatkan beberapa persilangan garisnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan ambil jangka. Nah, langkah selanjutnya kita sisa menghubungkan saja, dimana misalnya nah, pada C1 ini kita taruh titik tumpu jangkanya pada C1, C2, lalu kita hubungkan kepada garis 1 dan garis 2 nya. Nah, lakukan itu berulang-ulang sampai 25 kali. Berikut ini adalah sebuah bentuk lapisan lipatannya ya, seperti ini. Nanti sisa kita warnain saja, bahwa kalau misalnya di sini warnanya biru, di sini warnanya ungu, sini pink, kuning, ya, pokoknya kita menyesuaikan warnanya. Dan mungkin di sini agak sedikit jelek ya, karena jangkanya tidak panjang sampai sini. Jadi mohon maaf sekali. Semoga tidak menjadi masalah dengan gambar yang kurang baik, dan ini akan diwarnai. Nanti kita lihat hasilnya.